Setelah itu, Sioyan dan gengnya akhirnya sampai di kota perdamaian, perbatasan Akademi Jianan, dan mulai memasuki kota. Di atas pohon, Han Feng muncul melihat kelompok Sioyan. Ekspresinya dingin berkata, "Juniorku yang baik, senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Setelah membunuh 3 tetua lembah api iblis, hari-hari baikmu telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktu." Sementara itu, Sioyan dan kelompoknya yang telah memasuki kota perdamaian segera disambut dengan gembira oleh 10 orang tetua. Salah satunya yang paling antusiasme adalah tetua Hungan terhadap Sioyan sebagai jenius. Setelah beberapa percakapan dan nostalgia, Suqian memimpin memasuki Akademi Jianan. Terutama untuk Sioyan harus mengaktifkan kembali menara penyempurnaan Ki Api. Sebelum itu, Suqian memerintahkan unit penegak hukum untuk memperketat pertahanan dan pengawasan. Bagaimanapun, daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisatwa luar biasa. Setelah itu, Sioyan dan yang lainnya di bawah kepemimpinan Suqian melewati gerbang teleportasi menuju Akademi Dalam. Sesampainya, Sioyan tidak langsung ke Menara Api, melainkan mengecek keadaan geng Panmen yang telah menjadi geng terkuat di muka bumi. Sepanjang jalan, Sioyan melewati para mahasiswa dan bertanya mengenai letak markas Panmen. Setelah mendapatkan arahan dari seorang murid, Sioyan akhirnya sampai di markas Panmen yang begitu megah dan tidak menyangka Akademi Jianan akan memberikan fasilitas yang wah pada geng Panmen. Di depan pintu masuk markas Panmen, ada 4 orang berjaga sekarang, begitu ketat. Sioyan melangkahkan kakinya bagaikan kilat memasuki bagian dalam markas Panmen tanpa diketahui penjaga tersebut. Setelah melewati jalan setapak, Sioyan melihat keramaian dan dipenuhi sorakan. Mereka sedang melihat pertunjukan seorang wanita yang sedang memurnikan pil obat. Sioyan mengetahui bahwa wanita ini sedang memurnikan pil obat Ki Langit tingkat 4. Dan Sioyan memuji atas bakatnya yang tidak kalah dengan Guhi dan Liu Ling. Tidak lain dan tidak bukan, wanita ini bernama Xinlan. Pada saat ini perhatian dan pikiran Xinlan terfokus dalam memurnikan pil obat pada kuali obat. Sementara orang-orang memujinya atas presentasinya yang di usia muda dan akan sangat beruntung jika bisa menikahinya. Pada titik ini, Xinlan bangga akhirnya berhasil memurnikan pil obat Ki Langit. Semua orang juga bersorak gembira atas keberhasilannya. Namun tiba-tiba, Sioyan menggelengkan kepalanya berkata, "Sayang sekali." Mendengar perkataan Sioyan, ekspresi Xinlan langsung menjadi dingin dan tersinggung dan berkata apa yang disayangkan. Sioyan menjelaskan jika kontrol nyala api lebih lama untuk pemurnian pil obat, maka kualitasnya akan lebih baik. Mendengar perkataan Sioyan, banyak orang mulai ricuh dan Xinlan juga menjadi tercengang dan sadar akan kekurangan pil tersebut. Tapi karena usia Sioyan tergolong muda dan hanya 5 tetua departemen alkimis yang boleh memberikan dia arahan, jadi Xinlan tidak senang, berpikir Sioyan belum memenuhi syarat untuk mengajarinya. Saat ini Xinlan segera menyadari bahwa Sioyan tidak menggunakan lencana Panmen. Dia berkata, "Ini adalah markas besar Panmen. Hanya anggota Panmen yang diizinkan masuk. Kau masuk sembarangan bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar peraturan. Kau dari geng mana?" Anggota Panmen juga segera menyadari Sioyan tidak mempunyai lencana dan segera waspada. Sioyan berkata, "Aku kesini untuk mencari seseorang."
Mendengarnya, Xinlan berjalan dan mendekat ke Xiaoyan lalu berkata, "Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari?" Xiaoyan mengatakan sedang mencari Hujia dan Wu Hao. Mendengar ucapan Xiaoyan, Xinlan dan yang lainnya memandangnya dengan aneh. Bagaimanapun, posisi Hujia dan Wu Hao sekarang sangat tinggi. Jadi, Xinlan yang masih memandang Xiaoyan sebagai murid biasa berkata kalau mereka sedang sibuk. Mendengarnya, Xiaoyan tidak menghiraukannya dan berjalan ke arah Xiaomei yang sedang terpaku saat ini. Xiaoyan tersenyum sembari berkata, "Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun selama tidak bertemu." Mendengar ucapannya, Xiaomei terkejut dan berkata, "Sepupu Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu?" Mendengar perkataan Xiaomei, Xinlan dan para murid lainnya terkejut dan mulai ricuh karena menyadari bahwa orang di depan mereka adalah pendiri geng Panmen yang legendaris. Segera Xiaoyan disambut dengan hormat dan gembira oleh anggotanya. Setelah mengenali identitas Xiaoyan, Xinlan berkata, "Kamu jauh lebih tampan dibandingkan yang di patung. Jadi aku gagal mengenalimu sebelumnya. Tolong maafkan aku." Xiaoyan tersenyum dan akan berkata, namun tiba-tiba 2 orang muncul tidak lain dan tidak bukan. Mereka adalah Wu Hao dan Hujia. Saat ini mereka telah mencapai tingkat doang. Xiaoyan bertanya bagaimana keadaan Panmen selama 2 tahun terakhir. Hujia menjelaskan bahwa Panmen telah menjadi lebih baik. Wu Hao telah menjadi seorang tetua, dan Hujia memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi tetua. Tapi karena Panmen masih membutuhkan dirinya, dia memilih untuk mundur. Terlebih lagi, jika sudah menjadi tetua akan sulit melibatkan diri untuk banyak ikut campur di antara siswa. Kualitas untuk memasuki Panmen sangat ketat, agar mereka berusaha lebih keras dan biasanya hanya 50 orang yang diterima. Terutama Panmen berkolaborasi dengan Sakte Shio, hingga keamanan para murid di wilayah sudut hitam terjamin. Setelah menjelaskan seputar keadaan Panmen, Wu Hao bertanya kepada Xiaoyan akan tinggal berapa lama di Akademi Jianan. Xiaoyan berkata tidak lama. Setelah menyelesaikan urusannya di sini, dia akan segera mencari api surgawi di benua Douqi. Mendengarnya, Xinlan terkejut dalam hati. "Hah? Api surgawi?" Kemudian Xiaoyan menemui Suqian setelah bereuni dengan teman-temannya. Saat ini Suqian duduk membaca buku. Setelah bertemu, Xiaoyan bertanya mengenai kepala sekolah Akademi Jianan. Suqian menjawab kalau dia lagi jalan-jalan dan belum kembali. Mendengarnya, Xiaoyan segera menunjukkan titik racun iblis di dadanya. Melihatnya, Suqian terkejut dan mengetahui Xiaoyan telah diracuni. Dikarenakan untuk menghilangkan titik racun iblis adalah membutuhkan bantuan seorang elit dozun, dan di Akademi Jianan hanya kepala sekolah seorang elit dozun. Meskipun ada penjaga Akademi Jianan, tapi mereka masih di puncak dozong bintang 9. Mendengar perkataan Suqian, wajahnya menjadi suram dan berkata hanya bisa menggunakan satu metode, yaitu menemukan api surgawi. Mendengar ucapan Xiaoyan, Suqian terkejut dan menjelaskan bahwa api surgawi adalah sesuatu yang sangat berharga. Daya pikatnya lebih besar dari air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jumlahnya sedikit, tapi ketika informasi keberadaannya bocor, maka akan menimbulkan huru-hara dan memancing banyak kultivator di tingkat atas untuk memperebutkannya. Mendengar penjelasan Suqian, ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Tapi Xiaoyan tidak mempunyai pilihan lain dan sudah bertekad untuk menemukan api surgawi apapun resikonya. Lalu Suqian bertanya kenapa tidak meminta bantuan gurunya Yalau. Ekspresi Xiaoyan sedih dan berkata, "Guru telah jatuh ke tangan Aula Jiwa. Salah satu alasan kenapa aku sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuhku."
Yang lain adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Hah? Yalau telah ditangkap Aula Jiwa? Sukian sangat terkejut mendengarnya. Tanpa sadar berteriak keras. Sioyan menganggukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Sukian menghela nafas saat dia melihat sikap Sioyan dan berkata kalau kepala akademi dulu pernah bertempur hebat dengan seorang tetua terhormat dari Aula Jiwa dan berakhir dirugikan. Jadi Sioyan harus waspada ke depannya karena telah menjadi musuh besar Aula Jiwa. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya di depan Sukian. Sioyan mengangguk dan secara alami menyadari betapa kuatnya Aula Jiwa. Hanya beberapa pelindung tingkat manusia sudah membuatnya jatuh dalam situasi hidup dan mati saat itu. Apalagi jika seorang tetua terhormat datang, dia hanya bisa melarikan diri. Kemudian Sukian memberitahu Sioyan bahwa Yalau memiliki teman sejati, yaitu Feng Xian. Saat itu, Yalau menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil obat. Namun Feng Xian tidak mempercayai alasan tidak masuk akal itu dan mencoba mencari tahu yang sebenarnya. Selama penyelidikan, Feng Xian sering bertarung dengan anggota Aula Jiwa. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yalau dan membantu dengan sepenuh hati ketika menyelamatkan Yalau dari tangan Aula Jiwa. Benua Dauki sangat luas, jadi untuk menemukan Feng Xian itu tergantung keberuntungan Sioyan, guys. Setelah itu, Sioyan bertanya mengenai petunjuk seputar api surgawi di benua Dauki. Sukian kemudian menjelaskan bahwa di benua Dauki ada sebuah faksi yang bernama Lembah Api yang Terbakar. Faksi ini memiliki api surgawi yang digunakan untuk keturunannya sejak zaman kuno. Api ini disebut api petir 9 naga, peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Sioyan ingat bahwa Yalau mengatakan lembah api yang terbakar memiliki api surgawi, namun dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat. Mencoba mendapatkannya dari tangan mereka pasti bukan hal yang mudah. Inilah satu-satunya informasi api surgawi yang sedikit Sukian ketahui. Jika Sioyan ingin mendapatkannya, dia harus berhati-hati. Sioyan mengangguk, menyadari bahwa api petir 9 naga dianggap sebagai sumber kehidupan dari faksi lembah api yang terbakar. Namun tiba-tiba suara seorang wanita terdengar menjelaskan tentang api petir 9 naga telah ditaruh jejak darah spiritual yang istimewa setelah penyempurnaan berulang oleh lembah api yang terbakar selama ratusan tahun. Jadi hanya orang yang memperhatikan metode ki lembah api yang terbakar yang dapat mengendalikannya. Jika tidak mungkin untuk memilikinya. Bahkan jika dia mendapatkan api petir 9 naga, guys. Mendengarnya, Sioyan dan Sukian langsung terkejut. Sementara Sioyan dipenuhi aura pembunuh bagaikan kilat segera mencengkram leher wanita tersebut karena berani menguping pembicaraan. Sungguh sial nasib wanita ini. Siapakah dia? Akankah dia mati atau hidup, guys?